Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma De Putri dengan NIM 18250422029, kelas S1B, Pendidikan Teknik Elektronika angkatan 2018. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan materi media pembelajaran. Media pembelajaran. Dalam upaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat mencapai hasil yang optimal, maka keberadaan media dan sumber belajar harus mendapatkan perhatian yang serius. Memilih media pembelajaran yang tepat akan sangat membantu guru dalam mencapai hasil yang sempurna. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesatnya memaksa kita untuk mengubah cara pandang dan berpikir secara praktis dan efisien pada semua aspek kehidupan. Begitu juga dalam masalah memilih media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Seorang guru harus dengan cermat dan teliti untuk memilih berbagai media dan sumber belajar. Ada fungsi media pembelajaran. Yang pertama itu fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. Dalam kalimat sumber belajar ini tersirat makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain. Sumber belajar dan pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan orang, bahan, alat, dan lingkungan, yang mana hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Pada usia sekolah, terutama setelah menyelesaikan sekolah dasarnya, anak didik telah mencapai tingkat kesadaran sosial yang jelas sebagai hasil pengalamannya dengan keluarganya, kawan-kawan sekolahnya, orang-orang dewasa dan anak-anak, kelompok-kelompok keagamaan dan masyarakat, dan majalah. Itu semua adalah sumber belajar bagi anak yang bersangkutan. Kemudian ada fungsi semantik yang yakni kemampuan media dalam menambah pembendaharaan kata, simbol verbal yang maknanya atau maksudnya benar-benar dipahami anak didik, tidak verbalistik. Bahasa meliputi lambang, simbol, dan isi atau konten, yakni pikiran atau perasaan yang keduanya telah menjadi totalitas pesan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur dasar dari bahasa itu adalah kata. Kata atau kata-kata sudah jelas merupakan simbol verbal. Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk atau dipandang sebagai sesuatu lainnya. Bila simbol-simbol kata verbal tersebut hanya merujuk pada kata benda, misalnya Candi Borobudur, Big Ben di London, jantung manusia, atau ikan paus, maka masalah komunikasi akan menjadi sederhana. Artinya, guru tidak terlalu kesulitan untuk menjelaskannya. Ia bisa menjelaskan kata verbal itu dengan menghadirkan foto Candi Borobudur, Big Ben, mock-up, dan gambar ikan paus. Bila kata tersebut merujuk pada peristiwa, sifat sesuatu, tindakan, hubungan, konsep, dan lain-lain, misalnya kata iman, etika, akhlak, atau tanggung jawab, maka masalah komunikasi menjadi tambah rumit. Yakni bila komunikasinya melalui bahasa verbal, namun bagi guru yang kreatif dan mampu mendayagunakan media pembelajaran secara tepat, hal itu dapat dengan mudah diatasi, yakni memberikan penjelasan melalui bahasa dramatisasi, simulasi, cerita bergambar, dan lain-lain. Ketiga, ada fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif ini didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik umum yang dimilikinya. Berdasarkan karakteristik umum ini, media memiliki dua kemampuan, yakni mengatasi batas-batas ruang dan waktu dan mengatasi keterbatasan indrawi. Pertama, kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi batas-batas ruang dan waktu, yaitu yang pertama ada kemampuan media menghadirkan objek atau peristiwa sulit dihadirkan dalam bentuk aslinya. Dan kedua, ada kemampuan media menjadikan objek atau peristiwa menyita waktu panjang menjadi singkat. Kemudian yang ketiga, ada kemampuan media menghadirkan kembali objek atau peristiwa yang terjadi. Ada macam-macam media dalam pembelajaran. Kita bisa lihat dalam tabel berikut ini. Ada komunikasi verbal menggunakan media rekam. Ada ya intonasi suara yang jelas. Itu bagian pendengaran atau auditory. Kemudian ada penglihatan visual, itu meliputi komunikasi gambar, sketsa, lukisan, grafik, foto, dan lain-lain. Ada poster, komik, dan komputer. Kemudian pada multi indera ada pengalaman langsung, ada presentasi demo, wawancara, wisata,
Kemudian ada keterlibatan dalam setiap kegiatan. Kemudian pada pendengaran dan penglihatan atau kinestik, meliputi itu audiovisual, contohnya itu kayak cerita yang dibacakan, film, dan lain-lain. Bisa juga pada penggunaan intonasi dan ekspresi. Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Yang termasuk media ini adalah program radio dan program media rekam. Seperti piringan hitam, sudah tidak populer lagi, pita magnetik, cakram, compact disc, audio chips. Program radio sangat sesuai dengan sasaran dan jangkauan yang luas. Dan di dalam dunia pendidikan, ia telah digunakan untuk pendidikan jarak jauh, sedangkan program media rekam sangat mungkin untuk sasaran dan dalam jangkauan terbatas seperti dalam proses pembelajaran dalam kecil maupun di kelas besar atau ruang auditorium. Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan, termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak verbal, media cetak grafis, dan media visual non-cetak. Pertama, media visual verbal adalah media visual yang memuat pesan-pesan verbal atau pesan linguistik berbentuk tulisan. Kemudian yang kedua, media visual non-verbal grafis adalah media visual yang membuat pesan non-verbal yakni berupa simbol-simbol visual atau unsur-unsur grafis seperti gambar, sketsa, lukisan, dan foto grafik, diagram, bagan, dan peta. Kemudian yang ketiga ada media visual non-verbal. 3 dimensi adalah media visual yang memiliki 3 dimensi berupa model seperti miniatur atau maket, mock-up, spesimen, diorama, dan bak pasir. Media audiovisual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Media ini secara garis besar dapat dibagi dua, yakni media audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Media audiovisual murni berarti unsur visual berasal dari sumber yang sama, satu unit, seperti televisi, video, sinema, film. Sedangkan audiovisual tidak murni berarti unsur suara dan unsur visual berasal dari sumber yang berbeda atau unitnya terpisah, yakni dengan cara memadukan alat proyeksi atau alat rekam dalam satu proses pembelajaran seperti OHP dan dengan tape recorder. Kemudian ke materi kedua ada manajemen kelas. Manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Manajemen kelas ialah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan, memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat atau perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, dan layak serta usaha dalam meminimalkan gangguan. Manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana, diawali dengan perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Menurut Ari Kunto, manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Kemudian ada tujuan dari manajemen kelas. Yang pertama itu agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dan yang kedua untuk memberikan kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban. Kemudian yang ketiga, untuk memberi kemudahan dan mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas dan memperbaiki pengajaran pada masa mendatang. Kemudian ada yang keempat, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan pembelajar untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Kemudian yang kelima, antisipasi dan penghilang hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang keenam, menyediakan dan mengatur sarana prasarana yang mendukung dan memungkinkan kegiatan pembelajaran belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual pelajar dalam kelas. Kemudian yang ketujuh, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individu. Kemudian prinsip-prinsip manajemen kelas. Dalam manajemen kelas terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai prasyarat menciptakan satu model pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu dengan prinsip kesiapan atau biasa disebut
readiness. Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Kemudian ada prinsip motivasi atau motivation. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya motivasi pada peserta didik maka akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar. Berusaha keras memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut serta terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. Kemudian ada prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan yang berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kemudian ada komponen-komponen pengelolaan kelas. Mulyasa menjelaskan bahwa keterampilan pengelolaan kelas memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, itu penciptaan dan pemilihan iklim pembelajaran yang optimal, antara lain itu menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang secara saksama, mendekati, memberikan pernyataan, memberikan reaksi terhadap gangguan di kelas. Kemudian membagi perhatian secara visual dan verbal. Kemudian memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian memberikan petunjuk yang jelas. Kemudian memberikan teguran yang secara bijaksana dan memberikan penguatan ketika diperlukan. Kemudian yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi yang belajar optimal. Meliputi mengajarkan perilaku baru dengan contoh yang pembiasaan. Kemudian meningkatkan perilaku yang baik melalui penguatan. Mengurangi perilaku yang buruk dengan hukuman. Pengelolaan kelompok dengan cara peningkatan kerjasama dan keterlibatan, menangani konflik dan memperkecil masalah. Kemudian menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah, pengabaian yang direncanakan, campur tangan dengan isyarat, dan mengawasi dengan ketat. Ruang lingkup pengelolaan kelas. Pengelolaan tata lingkungan fisik kelas. Salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah lingkungan. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidikan subjek didiknya atau siswa. Lingkungan fisik kelas harus bersih dan sehat. Kelas sedapat mungkin harus merupakan suatu tempat yang indah dan menyenangkan. Selain itu, pengaturan tempat duduk di kelas juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas, sehingga kelas menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian ada pengelolaan perilaku siswa. Perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari kedua siswa dan perspektif guru. Ketika ruang kelas yang bebas dari gangguan, siswa dapat menggunakan waktu untuk kegiatan belajar di kelas. Perilaku satu yang siswa yang dapat mengganggu dapat mengalihkan siswa lainnya dari pembelajaran. Perilaku yang tidak pantas harus ditangani dengan sesegera mungkin untuk menjaga perilaku tersebut terus berkembang dan menyebar. Pengabaian yang berlangsung lama menyulitkan bagi para siswa untuk belajar dan menyelesaikan tugas. Apabila seluruh perilaku kelas memenuhi harapan, maka pembelajaran dapat dimaksimalkan. Kemudian ada pengelolaan konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antar guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Bila interaksi ini berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran akan lebih kondusif dan efisien. Sebaliknya, bila tidak adanya interaksi guru antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa, maka kemungkinan besar proses pembelajaran terasa tidak nyaman. Kemudian pada materi ketiga, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yaitu pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa yang efektivitas program. Sedangkan pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa. Evaluasi lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau bentuk dari pengukuran. Pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif berupa angka mengenai kemajuan belajar siswa atau learning progress. Sedangkan evaluasi bersifat kualitatif. Di samping itu, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran.
Unsur-unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran yaitu objek yang akan dievaluasi, kriteria sebagai pembanding, dan keputusan atau judgement. Objek evaluasi dalam pembelajaran meliputi isi program pembelajaran, tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, dan tingkat keberhasilan program pembelajaran atau output program. Kemudian kriteria sebagai pembanding meliputi kriteria internal atau relatif dan kriteria eksternal atau mutlak atau absolut. Kriteria yang bersifat relatif menggambarkan posisi objek yang nilai terhadap objek lainnya yang bersumber kepada kriteria yang sama. Sedangkan kriteria yang bersifat mutlak atau absolut menggambarkan posisi objek yang dinilai ditinjau dan dari kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian keputusan atau judgement merupakan hasil pertimbangan atau perbandingan antara objek yang dinilai berdasarkan hasil pengukuran terhadap objek tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Judgement hasil evaluasi ini bersifat kualitatif. Evaluasi pembelajaran yang memenuhi persyaratan teknis yang memadai agar informasi yang diperoleh benar-benar akurat sehingga keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan data itu sangat tepat. Kemudian ada tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran itu untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Kemudian untuk memperbaiki dan menyempurnakan dan mengembangkan program belajar mengajar. Kemudian untuk mengetahui kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Kemudian untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Adapun fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran dapat dikelompokkan dalam 4 fungsi, yaitu fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Kemudian ada fungsi sumatif, itu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga ada fungsi diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa, psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang keempat ada fungsi seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.